Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Emudi bersama dengan Kota Daud Ministry. Kita masih ada di dalam Renungan Embun Pagi tentang keluarga. Dan dalam renungan ini saya mengetengahkan kepada kita satu tema, yaitu kasih suami kepada istri adalah kasih yang mengorbankan diri. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 29 berkata demikian, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudaraku, di dalam nats ini Rasul Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana hubungan antara suami dan istri yang seharusnya mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja. Di dalam renungan embun pagi ini kita akan merenungkan lebih dalam mengenai makna kasih yang mengorbankan diri sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus kepada jemaat. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah kasih yang berasal dari Kristus. Rasul Paulus memulai dengan sebuah perintah kepada para suami untuk mengasihi istrinya. Namun, kasih ini bukanlah kasih yang sembarangan. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang diteladani dari Kristus sendiri, kasih yang penuh pengorbanan. Kristus tidak hanya mencintai jemaat dengan kata-kata atau perasaan, tetapi ia menyerahkan hidupnya bagi jemaat. Mari kita melihat apa yang menjadi pengorbanan Kristus bagi jemaat. Yang pertama adalah kasih yang mengorbankan diri. Kristus mengasihi gereja dengan cara yang penuh pengorbanan, hingga ia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa kasih sejati tidak egois, tidak hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi bersedia berkorban demi kepentingan orang lain. Yang kedua adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih ini, Kristus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia meninggalkan kemuliaannya di surga, turun ke dalam dunia, dan menanggung penderitaan yang luar biasa demi keselamatan jemaat. Ini menjadi teladan bagi setiap suami dalam mencintai istrinya. Poin yang kedua adalah bertalian dengan kasih dalam konteks pernikahan. Di dalam konteks pernikahan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan cara yang sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih dalam pernikahan bukanlah sekedar perasaan romantis atau ketertarikan fisik, melainkan komitmen yang mendalam untuk memberikan diri kepada pasangannya. Coba kita perhatikan kasih yang dimaksud, yaitu kasih yang melayani. Suami harus siap melayani istrinya dalam segala hal, memberikan perhatian, memberikan waktu dan tenaga demi kebahagiaan dan kesejahteraan istri. Kasih ini melibatkan tanggung jawab yang besar. Hal yang lain adalah kasih yang melindungi dan menguatkan. Sebagaimana Kristus melindungi jemaatnya, seorang suami juga dipanggil untuk melindungi dan menguatkan istrinya dalam segala situasi. Ini bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam aspek emosional dan spiritual. Poin yang berikutnya adalah kasih suami kepada istri adalah kasih yang menguduskan. Nah, coba kita perhatikan di dalam Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ayat 27, menyebutkan bahwa Kristus mengasihi jemaat dengan tujuan untuk menguduskan dan memurnikannya. Ini berarti bahwa kasih Kristus membawa jemaat kepada kesempurnaan dan kemuliaan. Bagi suami, ini berarti mereka harus membantu istri mereka untuk bertumbuh di dalam iman dan kekudusan. Maksudnya adalah kasih yang membawa pertumbuhan spiritual. Suami dipanggil untuk menjadi pemimpin rohani dalam rumah tangga
yang mendukung pertumbuhan iman istri dan membawa kehidupan pernikahan semakin dekat kepada Tuhan. Ini termasuk berdoa bersama, mendalami firman Tuhan bersama, dan menjadi teladan di dalam kehidupan rohani. Juga kasih yang membangun bukan merusak. Kasih yang diberi suami harus menjadi kekuatan yang membangun, mendukung dan menguatkan istri. Jadi suami tidak boleh memperlakukan istri dengan kasar atau merendahkannya, tetapi harus selalu berusaha mengangkat martabat dan kehormatannya, sebagaimana Kristus memperlakukan jemaatnya dengan penuh kasih dan hormat. Poin yang keempat yang bertalian dengan kasih suami kepada istri adalah kasih yang menjadi teladan bagi dunia. Jadi, pernikahan Kristen yang dibangun di atas dasar kasih Kristus seharusnya menjadi teladan bagi dunia. Ketika dunia melihat kasih yang tulus dan pengorbanan dalam pernikahan Kristen, itu berarti cermin bagi hubungan Kristus dengan gerejanya. Pernikahan bukan hanya tentang dua individu, tetapi juga tentang bagaimana pasangan itu bersama-sama memuliakan Tuhan dan menyatakan kasihnya kepada dunia. Sehingga di dalam menerapkan kasih itu menjadi kesaksian bagi dunia, yaitu ketika suami mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai jemaat, pernikahan mereka menjadi kesaksian hidup tentang kasih Tuhan yang tak terbatas. Pernikahan yang harmonis dan penuh kasih dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang seringkali penuh dengan ketidaksetiaan dan ketidakadilan. Juga kasih yang dimaksud adalah menggambarkan Injil. Kasih yang diteladani dari Kristus adalah cerminan dari Injil itu sendiri. Suami yang mengasihi istrinya dengan pengorbanan menggambarkan betapa Kristus mengasihi kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudaraku, di dalam nats yang sudah kita baca tadi adalah panggilan yang sangat kuat bagi suami untuk mengasihi istrinya dengan kasih yang mengorbankan diri seperti Kristus kepada jemaat. Kasih ini bukan hanya sekedar perasaan, tetapi komitmen dan pengorbanan yang nyata. Di dalam pernikahan Kristen, kasih ini seharusnya menjadi dasar hubungan antara suami dan istri yang mencerminkan kasih Allah dan memberikan kesaksian bagi dunia. Suami dipanggil untuk melayani, melindungi dan membimbing istrinya dalam kasih yang penuh pengorbanan. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pernikahan tidak hanya menjadi tempat untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan menampakkan kasih Kristus kepada dunia. Mari kita menjaga keluarga kita dengan mendasarkan kasih Kristus kepada jemaat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengawalan Roh Kudus menyertai keluar masukmu mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Maranatha.